Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel The Tutor. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman SKB CPNS dengan cara kepo. Walaupun kita sedang bekerja, ketika mengikuti SKB CPNS, memanfaatkan waktu yang minimal untuk mendapatkan hasil SKB yang maksimal dan melesat di SKB menjadi ranking 1. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel The Tutor untuk mendapatkan informasi tentang CPNS, mulai dari kisi-kisi, soal, dan free review dari pengalaman saya pribadi dan teman-teman yang lain yang sudah lulus tes CPNS tahun sebelumnya. Sebelumnya saya akan cerita sedikit pengalaman saya ketika mengikuti SKD. Dulu saya ada 4 formasi di 4 unit kerja untuk formasi guru TIK ahli pertama. Ada yang dekat dengan rumah, ada yang terpencil atau jauh sekali dari rumah. Sempat bingung pilih unit kerja yang mana, apakah pilih yang terdekat ataukah yang terjauh. Itu pertimbangannya. Dengan masukan dari beberapa teman kerja, staf keluarga, akhirnya saya pilih sekolah yang berada di tengah-tengah kota. Ternyata yang mendaftar cukup banyak, walaupun untuk guru TIK ahli pertama itu masih jarang sekali. Target awal saya cuma lulus 3 besar dan ikut SKB. Dengan berbagai kendala, karena ketika saya sedang bekerja, banyak hari kerja lembur, sedikit waktu untuk belajar, bahkan sering diajak keluar kota. Akhirnya saya lulus ke SKB peringkat 1, tapi hanya selisih 1 poin dengan peringkat yang kedua. Ini membuat saya senang juga deg-degan, karena ketika SKB kalah 1 soal saja, saya otomatis ambiar impian saya untuk menjadi CPNS tahun 2018 tersebut. Jadi saya harus punya trik untuk menghadapi SKB. Bagaimana dengan waktu yang sedikit untuk belajar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan inilah dengan cara kepo ini, akhirnya saya lulus di peringkat 1 SKB CPNS dengan selisih poin 15. Walaupun setelah saya selesai SKB dan saya mengetahui kalau saya ranking 1 atau selisih 15 poin di atas pesaing saya tetap tidak bisa tertawa bahagia, karena sebelum diumumkan untuk integrasi nilai SKD dan SKB. Kenapa? Karena ketakutan saya kalau pesaing di bawah saya itu punya sertifikat pendidik, maka ambiarlah sudah impian saya untuk menjadi CPNS. Baru setelah diumumkan hasil integrasi nilai, saya baru bisa tersenyum, bahagia dan bangga bisa lolos tes CPNS tahun 2018 untuk formasi guru TIK ahli pertama. Di sini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana saya belajar walaupun sibuk kerja dengan waktu yang minimal untuk mendapatkan hasil SKB yang maksimal. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu analisa formasi dan jurusan kita. Apa saja yang harus dipelajari? Di sini ada 2 formasi. Yang pertama adalah formasi guru, yang kedua selain guru. Kita petakan apa saja yang harus kita pelajari untuk formasi guru dan selain guru. Untuk yang formasi guru, yang pertama soal yang muncul di SKB tentang kependidikan, yaitu tentang pedagogi sebesar 30%. Yang kedua tentang jurusan kuliah kita. Ini berkaitan dengan materi kuliah. Kalau saya jurusan pendidikan TIK, 70% itu semua soal
TIK dari semester 1 sampai akhir. Jadi jangan sampai teman-teman belajar di luar konteks, misalkan malah belajar tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya. Itu sama sekali tidak keluar untuk formasi guru, tentang formasi atau jabatan kita. Ini berkaitan dengan formasi selain guru. Yang terakhir tentang isu-isu terkini. Nah, bagaimana kita memilih dari dua formasi ini? Untuk formasi guru bisa fokus belajar di pendidikan dan jurusan kuliah saja. Untuk formasi yang selain guru, ini terbagi dari 3 materi ini. Yang pertama jurusan kuliahnya, yang kedua soalnya dari formasi atau jabatan kita. Jangan sampai teman-teman tidak tahu, misalkan kerjanya di catatan sipil atau di Kominfo, di BKD sebagai analis data, itu semua tugas dan jabatannya akan muncul di sini juga. Mungkin ditambah dengan isu-isu terkini. Untuk formasi jabatan, teman-teman bisa buka di Permenpan RB nomor 41 tahun 2018. Kalau teman-teman belum punya file, bisa di-download di deskripsi video. Ini Permenpan RB nomor 41 tahun 2018. Jadi di sini teman-teman misalkan jadi analis akuntabilitas kinerja aparatur. Di sini tugas jabatannya apa saja? Di sini melakukan kegiatan analisis dan penelaah dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang akuntabilitas kinerja aparatur. Ini harus tahu tugas jabatan teman-teman. Yang kedua, untuk melihat file rekap fungsi jabatan. Nah, di sini ada daftar Permenpan jabatan fungsional yang telah ditetapkan. Misalkan Kementerian Dalam Negeri, di sini ada administrator database kependudukan. Cari Permenpan RB nomornya 35 tahun 2017. Nanti teman-teman akan tahu tugas dan fungsi jabatannya. Jadi berbeda dengan jabatan untuk formasi guru. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung mencari soal apa yang keluar untuk formasinya, teman-teman bisa cari tahu dari Permenpan ini sesuai dengan nomor dan tahunnya yang sudah ditetapkan oleh Permenpan RB. Nanti filenya bisa di-download di file deskripsi video ini. Selanjutnya kepo ini. Kenapa kepo ini penting untuk strategi belajar kita? Fungsi dari kepo ini adalah mengetahui soal apa saja atau materi apa saja yang muncul di tahun sebelumnya untuk SKB CPNS sesuai formasi kita. Yang pertama adalah tanya tips belajar dan materi yang sudah lulus CPNS tahun sebelumnya. Ini tidak harus dengan teman kita, misalkan di grup WA atau grup FB, grup Telegram, bisa tanya tips dari orang yang pernah tes SKB sesuai formasi kita. Poin kedua ini, kepoin semua soal yang keluar apa saja dari yang sudah lulus tes CPNS tahun sebelumnya sesuai formasi kita, atau sudah pernah ikut SKB, teman, grup WA, FB, dan lain-lain. Kita tidak usah jaim karena kita juga membutuhkan informasi untuk senjata kita menghadapi SKB. Dulu saya pernah punya grup, saya buat grup dari FB, terus saya buat grup WA untuk formasi guru TIK ahli pertama itu cuma 5 orang. Dan semuanya dari provinsi yang berbeda-beda. Saya adalah orang ketiga yang tes di grup tersebut, dan saya kepoin semua dari orang yang pertama dan kedua tes. Dan alhamdulillah dari kelima orang yang ada di grup itu hanya satu yang tidak keterima, malahan dia yang tes terakhir. Jadi tidak ada yang dirugikan untuk mencari tahu informasi di sini di grup tersebut walaupun hanya 5 orang, karena informasi
sedikit saja akan berharga untuk senjata kita di SKB nanti. Jadi teman-teman tidak usah jaim atau malu untuk menanyakan soal atau materi yang pernah ikut SKB. Teman-teman bisa japri saya di email saya atau di FB untuk tanya-tanya sesuatu tentang pengalaman SKB saya. Kalau saya tahu, pasti saya bantu untuk memberikan kisi-kisi atau soal dan FR yang sudah keluar untuk tes tahun kemarin. Yang ketiga, minta ditutorin atau diajarin kalau bisa, kalau mau dari yang sudah lulus. Kalau memang sudah ada teman yang sudah lulus di formasi teman-teman, akan memudahkan teman-teman untuk fokus belajarnya itu di mana. Misalkan teman-teman tidak kenal di suatu grup, teman-teman bisa japri saja. Kalau dia berkenan mengajari teman-teman sekalian, memberikan kisi-kisi, itu akan sangat menjadi rezeki teman-teman sekalian. Yang keempat, kita kepoin medsos CPNS, pantau terus grup WA, grup FB, Telegram, jangan sampai ketinggalan info atau kudet alias kurang update tentang informasi SKB CPNS yang akan berlangsung. Karena untuk belajar mungkin sulit kalau dalam keadaan bekerja, tapi handphone pasti teman-teman setiap jam bisa buka. Jadi pantau medsos, jangan sampai ketinggalan info. Apalagi sama sekali tidak punya medsos grup CPNS, itu akan sangat merugikan teman-teman sekalian. Buat grup WA sendiri atau FB sendiri sesuai dengan formasi teman-teman. Walaupun itu cuma berisi 3 orang atau 5 orang, akan sangat berharga kalau nantinya tesnya tidak bersamaan. Trik yang ketiga yaitu membuat checklist atau catatan. Jadi kita tulis foto, screenshot, simpan di HP materi yang didapat dari tanya yang sudah lulus atau dari grup medsos. Disimpan semua, jadikan satu folder itu buat bahan belajar teman-teman. Jika menggunakan handphone sebagai media pembelajaran teman-teman. Tulis materi yang belum dikuasai dari info-info tersebut. Teman-teman bisa browsing materi dari materi yang belum dikuasai oleh teman-teman sesuai formasi jabatan teman-teman. Misalkan sesuai review, kalau soal bisa berubah, tapi kalau materi kemungkinan besar akan sama keluar di SKB yang akan datang. Itulah kenapa di channel saya jarang memberikan soal-soal dan pembahasan, karena soal itu dibuat ribuan jenis soal, tapi materi yang direviewkan oleh teman-teman tahun sebelumnya itu pasti muncul, bisa dengan soal yang berbeda. Jadi tulis materi yang belum dikuasai atau dipahami. Kalau teman-teman menggunakan media kertas atau hard copy, teman-teman bisa menandai dengan stabilo atau pewarna untuk menandai materi penting yang sudah dipelajari, yang sudah paham dan yang belum dipelajari, atau materi yang muncul di tes tahun sebelumnya soal-soalnya. Yang keempat ada agenda belajar wajib. Dengan saya posisi sedang bekerja dulu di sebuah kantor dinas dengan jam kerja yang sampai sore, kadang lembur, kadang diajak keluar kota, saya memanfaatkan waktu yang tidak banyak untuk belajar. Misalkan sedang istirahat, saya buka handphone, saya pantau medsos, saya screenshot materi yang direviewkan oleh teman-teman, saya pelajari. Ini yang pertama, masukkan di handphone teman-teman biar gampang belajar. Untuk saat ini mungkin bisa belajar santai, tapi berkelanjutan setiap hari, setiap ada waktu, atau setiap teman istirahat, sebelum tidur atau setelah makan, atau setiap teman-teman buka handphone. 5 atau 10 menit akan sangat berharga teman-teman untuk belajar SKB. Tidak mungkin untuk belajar hanya 1-2 hari sebelum SKB untuk menguasai banyak materi yang akan keluar di
SKB karena ada 100 soal dan 90 menit untuk mengerjakan. Baca materi untuk yang teoritis, latihan soal untuk yang membutuhkan kemampuan berpikir seperti hitung-hitungan. Yang ketiga, belajar sambil memantau grup medsos CPNS ini tadi. Kalau ada info baru, catat, screenshot, atau di foto. Poin yang keempat, saat SKB sudah dimulai atau dilaksanakan, teman-teman wajib pantau di grup medsos teman-teman di FB, WA, Telegram, atau yang lain, yaitu FR, atau laporan teman-teman yang sudah tes sebelumnya, materi atau soal yang keluar. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan update ketika SKB sudah dilaksanakan. Itu adalah waktu teman-teman belajar full, belajar dari materi yang teman-teman punya, sekaligus belajar dari report atau review dari teman-teman yang sudah tes SKB sebelumnya. Jangan sampai terlewat, jangan sampai teman-teman tidak punya grup SKB CPNS, WA, FB atau Telegram. Dan poin yang tidak boleh teman-teman lupakan adalah doa. Karena sekeras apapun teman-teman belajar, tanpa sebuah doa kepada pemberi rezeki, semua tidak akan terrealisasi. Memang rezeki sudah diatur, tapi tanpa usaha dan doa, mungkin teman-teman tidak akan tercapai apa yang teman-teman inginkan. Selain doa kepada Sang Pencipta dan pemberi rezeki, doa keluarga, yakni orang tua, istri kalau yang sudah punya istri, atau suami dan anak jika yang sudah punya anak. Doa ini tidak harus ketika teman-teman mau berangkat SKB. Doa kepada Sang Pencipta biar apa yang teman-teman pelajari itu bisa masuk, bisa keluar di saat SKB dan menjadi rezeki teman-teman untuk lolos tes CPNS. Setelah menjalani semua itu tadi dengan penuh perjuangan, yang terakhir adalah pasrah. Dan akhirnya saya lulus CPNS tahun 2018 dan alhamdulillah sudah 100% di bulan Maret tahun 2020 kemarin. Sekian tips dan trik dari saya, semoga bermanfaat. Apa yang sudah saya sampaikan tadi berdasarkan pengalaman saya belajar untuk mengikuti SKB. Walaupun dengan waktu yang minimal, saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan menjadi CPNS. Semoga tahun ini menjadi rezeki teman-teman untuk lulus tes CPNS. Amin. Terima kasih telah menyaksikan channel The Tutor. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi update tentang pelaksanaan tes CPNS pada saat tes SKB yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.